Shalom, kembali lagi saya menjumpai saudara dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kiranya anugerah dan kasih karunia Tuhanlah yang senantiasa menyertai kita, memelihara dan melindungi kita bagaikan perisai. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, Kejadian pasal yang ke-23 yaitu mengenai kematian Sarah. Bahwa dalam umur Sarah yang 120 tahun Sarah meninggal. Dan Abraham begitu bersedih akan kejadian yang dihadapi oleh Sarah. Dan kemudian dikatakan di sana bahwa bangkitlah Abraham dan menemui orang Het di mana dia berada di Kanaan itu, saudara, dan meminta kepada mereka untuk memberikan Goa Makpela, kepunyaan Efron, untuk dia boleh jadikan sebagai tempat menguburkan istrinya yang tercinta. Saudara, lalu kemudian orang Het, khususnya juga Efron, sangat bersedia memberikan itu kepada Abraham, bahkan tanpa dibayar, memberikannya secara cuma-cuma. Tetapi Abraham tidak menginginkannya secara cuma-cuma. Dia ingin supaya itu menjadi bagian milik dia sungguh-sungguh dengan membayar harganya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah kematian Sarah? Ada banyak hal di dalamnya, bahwa setiap orang, saudara-saudara, akan mengalami apa yang dialami oleh Sarah. Tapi saya tidak berbicara tentang kematian. Ada hal lain yang saya perhatikan di dalamnya, saudara, yaitu mengenai persahabatan. Persahabatan, sahabat adalah satu karunia juga yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara, untuk memiliki sahabat dalam hidup. Tetapi seringkali, saudara-saudara, ada banyak orang yang mengkhianati persahabatan hanya karena uang. Ada juga orang yang sepertinya membangun persahabatan karena uang. Hal-hal seperti ini, saudara, adalah hal yang merusak persahabatan yang sesungguhnya. Karena Yesus sendiri memberikan hal yang sangat indah dalam hidup kita. Satu kali dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 15, Yesus berkata, "Aku tidak memanggil kamu lagi hamba, tetapi sahabat." Dan di dalam Amsal dikatakan, saudara-saudara, bahwa seorang sahabat itu, saudara-saudara, Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 dikatakan di sana bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara, Yesus mengatakan bahwa dia sahabat yang baik itu, dan dia mau kita menjadi sahabatnya di dalam kehidupan, dan bukan lagi sebagai seorang hamba, tetapi seorang sahabat. Karena seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat dikatakan di sana memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Tapi saudara-saudara, ada banyak sahabat yang bukan menaruh kasih setiap waktu, bukan juga mau memberikan nyawanya untuk saudaranya, tetapi bersahabat karena harta. Banyak orang bersahabat hanya karena sesuku dan punya harta, saudara-saudara. Tidak ingin bersahabat dengan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Berarti persahabatan di sini, saudara, adalah bukan sebuah persahabatan yang tulus, tetapi hanya karena ingin memanfaatkan. Dan ini adalah hal-hal yang merusak persahabatan. Padahal persahabatan adalah satu karunia, anugerah yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Karena tidak semua orang ternyata punya sahabat, saudara-saudara, dalam hidup ini. Dan kita bersyukur akan karunia ini, bahwa Yesus sendiri rela menjadi sahabat dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka dialah sahabat yang terbaik yang patut diteladani di dalam membangun persahabatan, saudara-saudara. Bahwa persahabatan yang dibuat oleh Yesus adalah persahabatan yang kekal. Persahabatan yang tulus, yang murni, yang jujur, saudara-saudara, dan yang benar sama sekali. Karena tidak ada unsur-unsur di dalamnya yang ingin memanipulasi sahabatnya, saudara.
tetapi semata-mata karena dia ingin menjadi sahabat yang baik, memberikan yang terbaik untuk sahabatnya itu, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yesus dalam hal ini rela menyerahkan seluruh hidupnya demi kita sebagai sahabatnya, supaya kita tidak lagi menjadi budak dosa, supaya kita tidak diperhamba lagi oleh dunia ini, supaya kita tidak diperhamba oleh berbagai hal dari dunia ini. Maka dia rela menjadi sahabat yang terbaik buat kita. Mari belajar, saudara-saudara, kepada Abraham juga. Abraham diberikan tanah gratis, tetapi dia tidak ingin merusak persahabatan hanya karena hal-hal yang gratis ini, saudara. Dan inilah yang sering menjadi hambatan buat kita dalam persahabatan. Bahkan di dalam membangun pertemanan atau persahabatan, saudara-saudara, seringkali hal-hal ini, saudara-saudara, yang tidak kita perhatikan. Ada banyak orang, saudara, mau bersahabat karena selalu mendapatkan gratis, diajak makan gratis, diajak ini gratis, diberi itu gratis, saudara-saudara. Bahkan yang lebih memalukan lagi kalau berbelanja, lalu itu adalah pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan seringkali, saudara, berkata, saya hamba Tuhan loh, masa tidak ada diskon? Ini sangat memalukan, saudara-saudara, di dalam membangun persahabatan. Padahal hamba Tuhan selalu berbicara tentang menyuruh untuk memberi, tetapi dia sendiri tidak rela dan meminta potongan sebagai hamba Tuhan. Ini memalukan bagi hamba Tuhan dan bagi umat Kristiani pada khususnya orang-orang percaya, memalukan akan nama Tuhan kita. Tapi saudara-saudara, mari bangun persahabatan yang benar. Belajar seperti Abraham. Dia tahu bahwa persahabatan jauh lebih baik daripada sekedar uang, harta. Karena saudara-saudara, dalam kesukaran, sahabat yang benar itulah yang memperhatikan kita, menjadi seperti saudara, saudara-saudara, dan senantiasa siap untuk menolong, punya waktu untuk memberikan waktu untuk kita, saudara-saudara. Ketika saat kita membutuhkan, dia selalu akan berkata, oke, dan dia selalu ada waktu untuk kita, saudara. Inilah sahabat, sama seperti Yesus menaruh kasih setiap waktu. Bahkan kasih yang dia beri adalah kasih yang kekal, saudara-saudara. Karena itu dia sahabat yang luar biasa. Karena itu, saudara, biarlah dalam hidup ini kita belajar menghargai persahabatan dan membangun persahabatan dalam kebenaran. Itu adalah tanda iman yang benar. Bahwa kita adalah orang-orang yang hidup oleh karena iman, hidup dalam kebenaran dan meneladani Kristus. Dan Bapa iman kita, Abraham, memberikan contoh yang benar tentang iman di dalam membangun persahabatan. Tuhan memberkati kita semua, dan anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan, karunia persahabatan dan ketulusan senantiasa menyertai kita semua. Berkat Tuhan atas engkau di sepanjang hari-harimu, dan sahabat-sahabatmu hadir untuk kehidupanmu senantiasa di dalam nama Yesus. Amin. Demikian sahabat-sahabat Tuhan yang saya kasihi, keluarga besar Rema. Tuhan memberkati. Salam restorasi.